Selamat siang, malam, dan pagi dimanapun anime lovers berada. Selamat datang kembali di channel kita yang paling kece abis. Nah, siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre para harem? Mimin yakin lah jumlahnya banyak banget. Anime yang mau Mimin bahas kali ini berjudul Absolute Duo. Dan banyak banget pasti karakter-karakter unik serta ciwi-ciwi bertubuh semlohai yang demen banget nempel sama karakter utama. Tapi gak cuma haremnya aja yang bikin seru, melainkan ceritanya pasti juga. Cerita dibuka dengan Toru Kakonoe atau Toru yang diterima bersekolah di sekolah Koryu untuk mengikuti program duo, supaya bisa membalaskan dendam atas kematian adiknya yang bernama Otoa. Ia bertemu dengan Julie Siktuna, gadis yang berasal dari Norwegia yang memiliki ketertarikan terhadap Toru dan selanjutnya menjadi pasangan bertempur duo bersamanya. Dalam menjalani hidup di sekolah Koryu, Toru berkumpul bersama Tomoe Tachibana, tipikal gadis yang blak-blakan dan sempurna. Miyabi Hotaka nih, yang pemalu namun memiliki dada berukuran besar, dan Lilith Bristol yang kabarnya murid pindahan dari Inggris. Sepanjang perjalanan cerita, bayang-bayang masa lalu Toru dan tentu saja keinginan membalas dendamnya selalu dimunculkan pada momen-momen tertentu. Dan nantinya akan ditampilkan dengan gamblang pada episode terakhir, guys. Tetapi selain dari trauma masa lalu dan trauma Kevin, tak dijelaskan motivasi apa yang sebenarnya mengangkat cerita ini. Oke lah, gak usah banyak bacot lagi di openingnya. Langsung saja seperti biasa, pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, jangan ngocok pakai tangan kanan. Selamat menonton sambil rebahan. Cekidot. Scene diperlihatkan seorang siswa sedang melihat sosok wanita yang sedang berteduh di bawah pohon sakura. Siswa pria itu bernama Toru Kakonoe, sekolah di Akademi Koryu. Dari belakang, seorang siswi wanita menyapa Toru dan memintanya untuk pergi ke sekolah bersama. Wanita itu seorang calon siswi Akademi Koryu juga bernama Imari Nagakura. Imari menggoda Toru yang terkagum melihat cewek cantik di jalan tadi. Imari dan Toru sama-sama sendiri dan tidak memiliki teman. Mereka segera masuk ke dalam aula karena upacara penerimaan siswa baru akan segera dimulai. Direktur akademi bernama Sakuya Tsukumo memberikan kata sambutan pada seluruh siswa-siswi angkatan baru. Direktur Sakuya meminta para siswa untuk bertarung dengan pasangan yang berada di sebelah. Sakuya mengatakan jika berhasil memenangkan pertarungan, maka siswa akan tinggal dan diterima oleh akademi. Tetapi jika siswa gagal bertarung, maka ia hendak angkat kaki dari akademi. Para siswa-siswi kaget mendengar hal tersebut dan protes dengan peraturan akademi. Imari protes pada direktur tetapi tidak diperdulikan karena cepat atau lambat para siswa akan dihadapkan pada pertarungan. Sekaranglah ujian yang sesungguhnya yang harus dilalui oleh para siswa. Toru meminta agar pasangannya diganti kepada direktur. Hal tersebut tidak mungkin karena yang akan menjadi lawan mereka adalah teman sebangkunya. Imari meminta Toru untuk tidak kasihan padanya dan meminta mereka bertarung secara adil. Direktur meminta para exit untuk bertarung menggunakan blast-nya dan menjadi pemenang sesungguhnya. Seluruh siswa sedang bertanding di aula dan mereka saling menyerang hingga memenangkan duel. Imari meminta Toru untuk melawannya hingga mengetahui siapakah pemenangnya. Di awal Toru sempat ragu menyerang Imari, tetapi karena tekadnya untuk diterima, maka Toru melawan Imari hingga berhasil memenangkan pertarungan. Blast milik Imari adalah pedang, sementara blast milik Toru adalah perisai. Direktur membubarkan acara tersebut dan mengucapkan selamat pada siswa karena telah bergabung di akademi. Setelah pertarungan berakhir, Imari merasa kalau tubuhnya tidak memiliki luka, padahal sudah bertarung dengan sangat sengit.
Toru menjelaskan, karena Blaze adalah perwujudan energi jiwa setiap individu, maka yang dapat terluka adalah pengguna jiwanya saja. Imari mengucapkan selamat pada Toru dan pergi meninggalkan aula. Toru masuk ke dalam sekolah dan merasakan lengannya sakit karena pertarungan tadi. Tiba-tiba Toru disapa oleh Tora, teman SMP-nya dulu. Tora merasa kalau mereka telah menjadi kelinci percobaan dari Sakuya Tsukumo. Tora menjelaskan kalau Akademi Karyou adalah fasilitas penelitian yang diciptakan untuk Sakuya Tsukumo. Toru masuk ke dalam kelas dan duduk menunggu guru datang untuk memulai pelajaran. Seorang wanita bernama Julie Shiktuna ingin duduk di sebelah Toru. Julie mempertahankan Toru dan terus memandangi wajahnya. Saat Toru menyapa, Julie malu-malu dan memalingkan wajahnya. Begitu seterusnya berulang kali dilakukan Julie pada Toru. Tak lama Bu Guru Suki Mirito masuk ke dalam kelas melalui jendela. Bu Usa adalah wali kelas dari Toru dan seluruh siswa kelas 1. Bu Usa meminta para siswa untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Begitu juga dengan Toru Kakonoe yang mengenalkan dirinya pada para siswa. Bu Usa mengatakan kalau Toru menjadi trending topik di ruangan para guru sehingga membuatnya malu. Bu Usa juga menjelaskan tentang sistem berpasangan di sekolah Koryo. Bu Guru mengatakan kalau mereka akan terus hidup bersama pasangannya. Ternyata sekolah membuat peraturan tersebut untuk memperkuat kerja sama tim. Nantinya setelah lulus para siswa akan dipekerjakan oleh akademi secara tim. Bu Usa mengatakan pasangan sementara mereka adalah teman sebangku. Tadinya Toru ingin berpasangan dengan Tora, tetapi guru memasangkan Toru dengan Julie sehingga membuatnya tak nyaman. Setelah pulang sekolah, Toru mengatakan ingin tinggal bersama Tora di asrama. Tora mengusirnya karena sekolah telah menentukan pasangan masing-masing siswa. Toru tidak punya pilihan lain selain masuk ke kamar yang sama dengan Julie. Setibanya di kamar, Toru melihat kamar tersebut sangat gelap. Ternyata Julie baru siap mandi. Toru histeris melihat Julie sembrono memakai piyamanya. Mereka berbicara serius karena akan menjadi teman satu tim. Toru bertanya kenapa Julie mengingat namanya. Julie menjelaskan kalau Toru mengingatkannya dengan superhero bernama Thor yang memiliki palu petir sebagai senjatanya. Toru bertanya lagi kenapa Julie memandangi wajahnya selama di kelas. Julie menjelaskan kalau ia ingin diajari teknik yang digunakan Toru saat melawan Imari. Toru mengatakan kalau teknik tersebut berbahaya, apalagi buat seorang wanita. Karena belum terbiasa dengan waktu di Jepang, Julie mengantuk dan tidur di pangkuan Toru. Toru memindahkan Julie ke tempat tidur untuk beristirahat dan ia juga akan beristirahat. Saat terbangun pagi hari, Toru sangat panik melihat Julie tidur di sampingnya. Julie bertingkah biasa aja, seperti tidak ada kejadian apapun. Toru dan Julie makan di kantin bersama dan mereka diterpa gosip saat di akademi karena duo campuran. Tak lama kemudian, Tachibana dan Hotaka datang menghampiri Toru untuk makan bersama. Toru mengizinkan dua wanita tersebut duduk bergabung dengan mereka. Mereka membahas tentang Toru yang sekamar dengan seorang wanita karena hal tersebut tidak senonoh. Julie mengatakan kalau ia tak keberatan jika harus sekamar dengan Toru. Setelah jam istirahat, mereka masuk ke dalam kelas untuk memulai pelajaran. Kali ini Bu Usa mengajarkan para siswa tentang Luciful penggunaan senjata. Kekuatan jiwa yang berubah wujud disebut Balaze. Manusia terpilih yang cocok dengan Luciful dan bisa menggunakan Blaze disebut X-Kid. Bu Usa menjelaskan kepada para siswa kalau Blaze adalah sebuah senjata yang berupa pedang atau tombak, tetapi ada juga yang berbeda. Karena insiden di kantin, Tachibana salah paham dan mengira Toru seorang yang mesum. Toru meminta pada Julie untuk menjelaskan hal tersebut agar Tachibana tidak salah paham dengannya. Julie mengatakan akan membantu Toru menyampaikannya. Toru kagum melihat Julie yang fasih menggunakan bahasa Jepang, padahal dia berasal dari Eropa. Julie menjelaskan pada Toru kalau ibunya seorang penerjemah, maka ia lancar menggunakan bahasa Jepang. Kembali pada penjelasan Bu Guru Usa,
Lucifer memiliki beberapa peringkat. Sekolah mewajibkan para siswa setiap tahunnya untuk naik level, kalau tidak maka akan dikeluarkan. Semua siswa terkejut melihat sanksi yang diberikan sekolah. Setelah pelajaran di kelas, para siswa berlatih ilmu bela diri di aula olahraga. Tachibana meminta maaf pada Toru karena salah paham padanya. Tachibana dan Julie melakukan pertarungan untuk latihan saat di aula. Toru memperhatikan gaya bertarung Tachibana yang menggunakan seni bela diri kuno. Tora lebih tertarik dengan gaya bertarung Julie yang bisa mengimbangi gerakan Tachibana. Toru mengatakan akan memilih Tora sebagai pasangan tandingnya setelah seminggu berlalu. Toru dan Tora melakukan pertandingan untuk latihan menguji kemampuan masing-masing. Mereka terlihat sangat kuat dan seimbang dalam ilmu bela dirinya. Setelah latihan, mereka kembali ke kamar asrama masing-masing. Toru mengobrol dengan santai bersama Julie. Toru menanyakan pada Julie apakah sebelumnya ia belajar ilmu bela diri. Julie lalu menjawab kalau ia hanya berlatih sendiri selama ini. Toru kagum karena Julie terlihat kuat dalam pertarungan tangan kosong. Julie memuji Toru dan Tora karena terlihat sama-sama hebat. Toru menjelaskan waktu SMP Toru dan Tora sering berlatih di dojo yang sama. Waktu berlalu begitu saja. Toru dan teman lainnya beraktivitas seperti biasanya. Toru menunggu Julie di depan sekolah untuk pulang bareng. Tora meledik Toru dan mengatakan kalau Toru adalah pengasuh Julie. Toru meminta bantuan Tora untuk mendaftarkan mereka sebagai pasangan duo esok hari. Sambil menghela nafas, Toru pun menyetujuinya. Toru pulang bersama dengan Julie tanpa serasa waktu seminggu akan berakhir di esok hari. Toru mengucapkan terima kasih pada Julie, begitu juga sebaliknya. Mereka mengucapkan salam perpisahan karena besok mereka telah memilih pasangan masing-masing. Esok harinya Toru dan Tora hendak mendaftarkan pasangan dua mereka, tetapi sangat ramai. Toru memutuskan untuk mendaftarkannya di sore hari saat sepi. Toru melihat Julie sedang mengajak Tachibana untuk menjadi pasangan duonya. Saat sore hari, mereka hendak mendaftarkan duonya kembali. Toru melihat Tachibana bersama dengan Miyabi. Toru mulai panik dan menanyakan keberadaan Julie. Tachibana mengatakan pada Toru kalau ia telah menolak ajakan Julie karena memilih Miyabi. Toru meminta maaf pada Tora dan pergi mencari Julie. Ternyata Julie berada di menara untuk melihat pemandangan dari atas. Toru menghampirinya dan mengajak Julie untuk menjadi pasangan duonya. Julie terharu karena Toru mau menjadi pasangan duonya. Toru dan Julie mengucapkan sumpah setia sebagai pasangan duo serta blaze mereka masing-masing. Keesokan harinya saat di kelas,